Halo Sobat Sound, bertemu lagi bersama saya Om Anto. Dan sekarang kita ada di segmen video yang paling ditunggu-tunggu nih. Tentunya bersama Permaisuri Ban. Halo Pak Erik. Halo Pak Anto. Aduh. Akhirnya kita bikin video upgrade lagi nih. Setelah sibuk di Gias kemarin Sound Animation ya. Luar biasa. Gila, luar biasa. Banyak banget merek baru, tapi tetap yang menjadi perhatian adalah merek ini nih. Nah, betul sekali. BYD. Nah, waduh. Build your dream. Nah, Build your dream. Dan sama di sini kita juga bisa build your dream, Pak. nah, bagi yang punya BYD harus nonton video ini. Ya, karena kita akan mewujudkan impian kamu punya mobil yang selain ramah lingkungan pastinya, bertenaga, juga bergaya. Wah. Kira-kira kalau di utak-atik bisa jadi kayak apa ya? Nah, itu dia nih. Makanya setelah sekian lama di Permaisuri Ban ini kita kedatangan satu unit mobil BYD modelnya Atto 3. Atto 3, betul sekali. Dia 3 model pertamanya adalah Dolphin yang hatchback tuh Pak, hatchback agak crossover. Yang kedua adalah BYD Atto 3 ini di belakang kita yang compact SUV kategorinya. Lalu ada yang sedan saloon, Seal. Dan terakhir yang digias paling heboh adalah BYD M6. Ya, nah reviewnya udah bisa ditonton di video kami sebelumnya ya. Kita review statis, juga review test drive sampai kita cemplungin ke kolam air. Wih, luar biasa. Buat paling komplit nih ya reviewnya. Iya, Pak. Jadi kita buat apa ya, menginformasikan ya rasa penasaran nih buat mobil-mobil ini nih. Dan sekarang di segmen upgrade ini ya, akhirnya dari BYD Arista, thank you BYD Arista sudah mendatangkan unit BYD Atto ini ke Permaisuri Ban. Dan kita akan mulai nih segmen video upgrade ini Pak. Betul. Nah, sebelum kita mulai Pak, saya mau review dikit nih mobil. Oke, boleh. Ya, jadi ini Atto 3 ini wujudnya kan compact SUV. Betul. Ya, dia seukuran compact SUV yang udah ada di Indonesia. HR-V. Sekelas HR-V, Hyundai Creta. Cuma kan ini dia yang murni elektrik nih. Pak, tapi secara data, setelah saya cek, dia gedenya segede CR-V dan X-Trail. Wow. Segede CR-V X-Trail ya? Bukan HR-V lagi nih. Memang pada awalnya saya kira juga mobil ini segede SR-V, kereta, tapi ternyata lebih gede. Bentuknya manis sih Pak. Jadi kesannya dia compact gitu ya. Nah kita pernah coba pun juga ini enak banget handlingnya segala macam ya. Saya tadi udah coba sebelum kita dari desainnya nih dia modern, dia nih lampunya udah LED bersusun begini ya. Terus peleknya udah 18 inch nih. Nah, nanti kita bahas nih. Oh ya, ini adalah varian yang paling tinggi nih. Betul sekali. Ya, BYD Superior. Ya, dia ada beberapa varian dan ini paling tinggi. Tadi saya tanya ke tim Arista, harganya on the road Jakarta per bulan Agustus ini di angka 515 juta on the road Jakarta. Nah, ada juga nih yang baru di launching pas Gias kemarin, namanya BYD Atto 3 Advance. Nah, itu ada penyesuaian fitur tapi tidak meninggalkan performa atau fitur-fitur unggulan utamanya nih Pak. Gitu. Dengan harga yang di bawah atau di atas? Di bawahnya. Ini harganya kompetitif. Tadi kalau nggak salah tim Arista bilang harga di 465. Wow. 450 juta. Nah, kalau yang superior ini dia keunggulannya adalah ya pastinya nih dia udah fast charging ya. Pakai charge yang CCS 2 tipenya ya. Gitu. Lalu juga dia punya desain ya, pasti dia mengunggulkan desain eksterior yang ya ini acceptable banget ini, desain depan katanya belakang. Nih, saya tambahin dikit. Ini inspirasinya BYD yang Atto 3 ini dari naga. Nah, desainnya dari naga, tapi kalau kita dari lihat, mananya ya? Kita lihat matanya pakai mata naga. Oh iya. Matanya mata naga. Terus kemudian di pilar C ya namanya. Itu ada sisik-sisiknya juga. Ya, itu menunjukkan ciri khas sebuah naga. Dan kalau kita lihat interiornya, dashboardnya kan meliuk-liuk Pak. Nah, sesuai naga. Naga kan badannya suka meliuk-liuk juga. Betul. BYD nih ya, hampir di setiap model itu desain interiornya atraktif. Betul. Ya, ini bahkan di Atto 3 ini ya di trim pintu depan itu ada kayak semacam senar gitar. Betul. Itu menarik banget itu. Apalagi keunggulan dari tiap model BYD itu dia menawarkan volume kabin yang lega, Pak. Dan juga pengalaman yang berbeda Pak. Berbeda daripada mobil-mobil biasanya. Betul. Udah gitu dia udah dilengkapi panoramic sunroof. Betul. Tadi saya udah buka, ada panoramiknya dan bisa dibuka. Dan juga Pak, dari BYD ini yang Atto 3 ini tadi saya lihat dia punya lampu baca Pak. Oh gitu. Jadi saya perhatiin kebanyakan dari mobil-mobil brand Cina ini dia nggak punya lampu baca.
Tapi di Atto 3 ini ada lampu bacanya. Detail banget ya Pak Erik ya. Boleh nih nge-review mobil itu Pak tadi. Oke. Kan tiap hari saya nonton Pak Anto. Oke. Jadi hafal. Ya kan? Satu lagi Pak Erik. Ya. Ya yang paling atraktif tuh ini, floating monitornya nih. Oh iya, betul bisa sekali. berputar. Wih, cakep itu. Ya, di hampir semua tipe BYD ada. Ini bedanya BYD dengan merek lain nih. Itu salah satu keunggulan kita mau ngelihatnya dalam posisi landscape atau portrait. Ya, nah berhubung ini menjadi salah satu tipe mobil favorit dan juga sempat ada yang nanya Pak, ya kapan nih ganti peleknya BYD? Nah, tonton sampai habis. Nah, berarti ini yang nanya nih penonton setia, penonton setia segmen kita nih Pak. Betul. Ya dia sampai request kapan nih Atto 3? Nah, barulah kita diwujudkan oleh dari BYD Arista ya. Saya thank you sekali lagi sudah mendatangkan unit ini ya. Jadi kalau mau beli BYD langsung ke dealer Arista aja. Oke Pak Erik, ini statusnya udah dongkrak, udah siap aja nih mau diganti peleknya nih. Siap dipegang. Siap diganti peleknya. Oke. Jadi dia standarnya 18 inch. Betul. Bannya wah nggak main-main. 235 50 18, bannya keluaran dari Continental Eco Contact 6Q. Ya, sorry Pak, kalau biasanya mobil Cina ya, bannya tuh yang mereknya masih asing buat kita. Ya karena dia import dari sana. Itu yang membedakan Pak, kelas dari sebuah brandnya. Itu kalau memang brandnya memang brand teratas, dia pasti makanya yang branded semua Pak. Iya, apalagi yang bagus lah. Apalagi BYD ini dia udah 30 tahun bikin mobil. Dan saya dengar udah nomor 1 dunia Pak mobil EV. Betul. Ya, kabarnya menyaingi Tesla ya tahun lalu ya. Total sales penjualannya di dunia ya. Dan memang belakangan di Jakarta udah rame BYD di mana-mana. Rame ya. Nah, saya suka nih pemilihan ban Continental ini nih. Kita tahu lah merek ini ya kualitasnya bagaimana ya, dan ini menjadi ban OEM, ban standarnya dari BYD Atto 3. Oke, sekarang di Permaisuri saya pengen ini mobil bisa diganti peleknya Pak. Boleh. Ya, ayo. Desainnya udah oke banget. Ini desain asli sih sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Cuma memang saya pengen penasaran kalau ada model kurang lain. Afdol lah. Nah, apalagi kalau di channel mesin, kalau standar kurang afdol. Nah, itu. Ini pelopor satu-satunya channel yang memberikan atau menyajikan informasi tentang modifikasi, tapi ya, yang bisa dipakai secara plug and play ya Pak ya. Betul. Nggak nyusahin, masih enak buat daily, masih bisa dipakai. Ya, ini sesuai tagline kami nih Pak, Elevate Enthusiasm. Nah, jadi kita pengen supaya pemilik mobil, para pemilik mobil tuh juga bisa merasakan kalau mobilnya di-upgrade tuh seperti apa sih. Betul. Nah, untuk itulah berkat dukungan Permaisuri Ban kami memberikan informasi yang edukatif nih Pak. Ya, betul jadi sekali. modifikasi atau upgrade tuh nggak sembarangan. Tetap harus ada perhitungannya, gitu. Karena kan demi kenyamanan juga, gitu. Demi unsur safety juga. Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya. Ya, bagaimana kami memperhitungkan aspek safety juga kenyamanannya, gitu. Nah, makanya kami ke yang pasti-pasti aja. Permaisuri Ban 40 tahun buka gerai. Langsung aja Pak, ada pilihan apa aja nih peleknya? Kita pilihannya ada beberapa. Udah saya siapkan juga. Nah, nanti kita langsung lihat setelah terpasangnya. Boleh. Oke Pak Erik, langsung aja digarap. Thank you. Thank you Pak. Ya. Udah diganti nih. Wow. Langsung tersenyum melihatnya nih. Iya dong. Keren ya. Dari jauh aja tadi saya lihat proses pemasangannya. Aduh, ini bakal keren nih. Ternyata wah, ini boleh Pak dijelasin dulu deh. CE28N Plus. Ulangi? CE28N Plus. CE28N Plus. Ini adalah seri CE28 yang terbaru, Pak. Dari mereknya apa? Volk Racing. Volk Racing Jepang ya? Betul. Wih, masih made in Japan nih? Masih dong. Wih. Ini salah satu velg teringan yang ada di line up-nya. Iya. Volk Racing brandnya udah lama. Mendunia. Udah mendunia. Betul. Dan variannya makin banyak. Betul. Salah satunya ini nih. Dan kok bisa pas banget ya di BYD Atto 3 ini nih. Memang kita udah siapkan untuk Atto 3. Oh begitu? Iya. Wow, gila. Jadi Permaisuri Ban ternyata cukup update ya soal mobil Pak. ya. Kita menyediakan beberapa pilihan. Kayak tadi kan waktu fitting pertama saya kasih insightnya agak tinggi. Betul. Ternyata masih bisa lebih keluar lagi. Iya. Supaya lebih maskulin lah. Iya, ini sih. Wah, jadi makanya lebih pas. Nggak salah deh, kayak yang pasti-pasti aja deh. Permaisuri Ban deh. Wah, ini ternyata ini impresi pertama saya ya. Dia lebih kekar daripada roda standarnya.
Meskipun ini ring berapa nih? Sama seperti standarnya. Oh, sama 18 inci. 18 inci. Ya. Jadi standar 18 inci, ini 18 inci juga. Betul. Pasti bannya mungkin ya beda ya. Ini bannya profilnya kita tambah 5. Jadi kan bawaannya profil 50 kita pasang 55. Oh begitu. Masih toleran lah, masih oke. Ya, feelsnya masih standar. Betul, karena dia naik 5 itu cuma 5 mili. Tapi kan feel-nya berbeda Pak, jadi lebih ngisi, lebih penuh. Lebih ngisi, ruang roda lebih penuh, biasanya lebih keluar. Kalau customer Indonesia tuh pengen ditebelin dikit, biar empuk katanya. Oh gitu ya. Jadi udah pas nih. Iyalah, jadi masih bisa dibawa kemana aja nih mobil ini ya. Maksudnya ke jalan yang agak rusak sedikit masih oke lah. Aman. Gitu ya, aman lah ya, karena profil bannya ternyata cukup tebal, 55. Ini velgnya juga lebih enteng Pak daripada standarnya. Tadi kita udah timbang. Yang standarnya itu velg sama ban 23,5 kalau nggak salah. Yang ini 23. Jadi selisih 3 kilo kurang lebih. Jadi 3 kilo kalau kita kalkulasi kali 4, 12 kilo. Wow. Yang artinya apa Pak? Berarti nanti customernya akan mendapatkan extra miles. Extra miles ya. Jadi baterainya lebih awet. Ya, makanya kalau ini khusus untuk mobil elektrik ya, kamu bisa pilih pelek yang lebih ringan bobotnya. Betul. Karena pengaruh banget nih sama konsumsi daya. Pak. Nggak bisa asal ganti aja. Bener. Selain itu, selain lebih enteng, velgnya juga harus yang kuat. Yang kuat namanya Pak, karena mobil untuk mobil elektrik itu kan dia pakai motor kan. Dia penggerakkan instan. Iya, betul. Wah gila bisa pas banget ya. Ini yang membedakan CE28-nya ketimbang yang seri pertama Pak. Kalau yang seri pertama, generasi pertama tuh ini masih pakai stiker. Kalau yang ini udah di-engrave. Udah di-engrave ya? Iya, betul. Makanya namanya CE28N+. Iya. Velgnya juga dibikin secara forging, jadi ditempa Pak. Jadi dia kayak ember gitu, ditempa mesin 10.000 ton, jadilah sebuah velg ini. Makanya daya tahannya nggak usah diragukan lagi ya. Dan ini nih, betul nih, masih made in Japan nih, di-engrave juga nih. Wih. Finishingnya apa nih Pak? Kok kayak beda banget nih. Finishingnya ini diamond, dark, dan metal. Masih masuk sih ke bodinya ini. Masuk. Kita sekilas kayak hitam. Sekilas kayak hitam tapi lebih sama eye catching. Over fendernya masih connect, sama masih over fender, sama itu di pilar nih Pak. Oh iya betul, ada hitam-hitamnya juga. Karena ini velgnya kalau udah di bawah tuh kelihatannya hitam Pak. Tapi kalau dia kena sinar matahari dia baru keluar abu-abunya. Wow. Makanya kalau yang udah ganti pelek nih mesti tetap dipertahankan nih kilapnya nih ya, harus ada perawatan khusus nih. Enaknya kalau permaisuri kan dicobain dulu Pak. Jadi tahu kepasang di mobilnya seperti apa, sesuai nggak, matching nggak. Nah gitu ya. Wih. Ya ini masih suspensi standar ya. Jadi rasa sih nggak perlu dipendekin, nggak perlu. Ini udah tergantung cukup ya. Kalau buat yang keluarga, family pakai daily ini sih udah Udah lah ini ya, karena masih feel standar. Betul. Nah ini yang saya suka nih dari Permaisuri nih. Rekomendasinya selalu memberikan yang nggak bikin kita repot kalau ganti pelek, dalam artian ini dipastikan nggak ngesrot, nggak mentok, sama nggak perlu cuak body gitu. Jadi udah tinggal plug and play. Betul. Nah inilah ya jam terbang nih yang berbicara nih ya. Udah 40 tahun loh buka gerai loh. Jadi kalau customer yang di luar daerah juga mau dikirim juga bisa Pak. Aman. Nah barangkali ada Sobat Sound yang memang punya BYD Atto 3 ya. Tinggal di luar Jakarta ya, atau di luar pulau, kepengin pelek atau ban yang spek seperti ini, langsung calling Permaisuri. Betul. Nanti akan dipilihkan yang memang sesuai fitmentnya. Jadi begitu tiba di tujuan, udah langsung tinggal pasang aja Pak ya. Plug and play, wah gila. Pak ini cakep nih, approve nih. Buat saya sih nih. Ya karena bikin ruang roda lebih padat, juga senada nih dengan clear di panel-panel eksterior nih, di pilar nih ya. Tuh ini jadi senada semua Pak. Keren, cakep, nggak salah deh Permaisuri. Lalu satu lagi ada lagi Pak? Ada dong pasti. Ya, seperti biasa ya. Kalau sama sound machine nggak cukup cuma satu. Itu dia. Ada banyak. Iya, kita jadi kan biar seru nontonnya nih. Betul, kita pengen kasih gambaran kepada Sobat Sound yang punya mobil yang selalu kita bawa nih, selalu mobil yang terkini kita bawa, supaya ada pandangan, ada referensi ya. Betul. Ya, jadi ada punya pilihan juga gitu. Oke Pak, mau lihat yang satu lagi? Kita lihat satunya. Nah, ini mantap, satu lagi nih. Wah. Ini juga dari Jepang. Apa mereknya? Wedge Leonis, tipenya LM. Wedge ini pabrikan besar nih. Betul. Udah gitu terkenal lah brandnya nih. Dia ternyata ini ya berinovasi terus ya. Betul. Untuk model-modelnya. Jadi ya. Wedge itu ada yang untuk segmen sport, ada yang segmen yang untuk mobil-mobil yang kita daily use. Semua ada yang untuk luxury juga ada, VIP juga ada, semua komplit dia. Dan dia terkenal dengan daya tahan dan bobotnya ringan. Betul. Itu yang saya tahu tuh. Karena banyak dipakai buat kalau dulu anak-anak main modif JDM gitu, racing, Wedge tuh pakai. Yang terkenal tuh Wedge TC105. Nah, dia salah satu velg yang teringan juga. Nah, Dan tapi sekarang yang ini
Karena mobilnya bukan racing ya, yeah. Pak. Jadi kita pasangkan segmennya yang Wedge Leonis. Oke. Gitu. Jadi dia lebih ke elegance, tapi sportnya juga dapat. Ini ya, saya langsung nilai ya, elegannya dapat. Dapat elegannya. Jadi buat sobat sound pemakai BYD Atto 3 ya, yang ingin tampil beda, biar peleknya itu beda dengan mobil BYD Atto 3 yang lain, tapi nggak mau terlalu mencolok. Iya. Cakep nih, elegan, kalem. Ya. Dan speknya ini kita pilihkan yang beda sama yang tadi C28. Oke. Dia speknya lebih masuk sedikit, tapi bukan jemplung ya. Oh gitu. Jadi lebih friendly lah. Oke. Yang tadi juga aman, cuman yang ini beda lah, karena beda gaya kan. Kalau yang beda tadi racing gaya. kan anak-anak semua maunya miti. Kalau kita nggak pasang miti nanti katanya nggak sesuai. Oke. Jadi kita pasangkan yang ini speknya lebih kecil sedikit, 10 nggak sampai 10 mili sih, kita sekitar 8 mili lebih masuk sih. 8 mili masuk ya. Oke juga buat dilihat. Pas buat Pak, daily, pas ya. Pas banget. Dan yang membedakan ini dari bannya Pak. Gimana bannya? Yang tadi itu 235 55, yang ini saya menggunakan ukuran standarnya 235 50. Oh, oke. Jadi ada dua pilihan profil. Oke, 235 yang bisa 50. dipasangkan ke BYD Atto ini. Ya, nah tergantung deh Sobat Son mau pilih yang mana nih. Kalau untuk dari fitmentnya sih, menurut saya dua-duanya pas ya, menyesuaikan selera gaya dan kebutuhannya gimana. Betul. Gitu ya. Yang ini kan, sorry, yang ini finishingnya kombinasi antara polish sama black gloss. Oh iya, finishingnya dua nih. Iya. Iya, iya. Tapi memang ini udah lebih ke elegan ya. Lebih cantik lah. Lebih cantik, dan modelnya saya baru pernah lihat modelnya kayak gini loh Pak. Jadi kayak Trisula dia ya. Betul. Kayak Trisula tapi palang 5 gitu. Baru pernah nih. Jadi dia bukan mesh, bukan akar gitu. Betul. Ya. Dia multi-spoke tapi agak ngacak ya. Multi-spoke tapi ada desain ala Trisulanya dan ada finishing polishnya nih. Betul. Wah ini saya suka nih. Gitu. Jadi ini ya kalau menurut saya cocok buat yang tadi. Buat yang nggak mau peleknya sama dengan mobil yang sejenis. Biar nggak ketukar di parkiran. Biar nggak ketukar gitu. Karena mobilnya kan laris banget Pak. Iya betul. Ya kan? Kita kasih sedikit perbedaan supaya di parkiran kita tahu ini mobil saya. Nah, lagi pula dia bisa naikkan kelas dari mobilnya nih. Betul. Dengan ganti pelek ini udah tampilannya beda banget ini. Setuju saya. Ya, setuju ya Pak ya. Apalagi rongganya besar. Jadi ini kan buat mobil elektrik. Terus juga buat kinerja pengeremannya ya, pendinginan kinerja pengereman. Lalu bobotnya gimana nih? Soal bobot juga ini lebih ringan. Meskipun peleknya belum forged, ini bobotnya sekitar 0,3 lebih ringan daripada standarnya. Wah, lumayan. Oke. Iya, lumayan. Apalagi feels-nya masih standar. Wih, cakep. Semua aman. Dan rasanya sih nggak perlu suspensi diubah atau diganti ya. Pakai suspensi standar udah oke nih. Masih oke. Ya, diajak bareng anggota keluarga lain, isi penuh 5 penumpang masih aman. Karena total diameter masih sama-sama standar. Nah, itulah Pak, kesamaan prinsip kita ya kalau kita memberikan informasi dan edukasi seputar upgrade pelek mobil terbaru nih. Ya, pertama, kita nggak mau yang kita rekomendasiin ternyata bisa mentok peleknya, itu enggak. Betul. Ya, terus nggak nge-strut, terus nggak perlu coak body segala macam. Jadi udah tinggal plug and play karena berdasarkan perhitungan yang presisi dari tim permaisuri nih. Nah, sekali lagi 40 tahun buka gerai, waduh nggak diragukan lagi deh. Apalagi toolsnya cukup lengkap dan yang terbaik. Wah, terbaik. Udah terbaik kita pakai toolsnya. Baiknya main langsung deh ke sini deh, ke gerainya di Jalan Mahakam, Jakarta Selatan, atau di Sunter, Jakarta Utara. Mantep Pak. Saya jadi bingung pilih yang mana ya. Oke, yang ini soalnya cakep banget ini. Tapi tenang Pak Anto. Gimana? Saya masih ada lagi pilihannya. Oh gitu? Diameter 19 dan 20. Oh boleh. Supaya kita bisa langsung lihat. Ya. Kalau Atto 3 ini pakai 19 seperti apa, pakai 20 seperti apa. Ayo Pak, oke deh. Boleh, saya penasaran. Pasang ya? Pasang, oke. Yuk. Wih. Panto. Wah. Yang ini 19 inch nih Pak Anto nih. Wih. Boleh juga nih 19 inch cuy. Lebih penuh, lebih isi nih. Guys, wih belakangnya juga. Oh iya loh. Ya. Wih. Ini kita pasangkannya dengan bannya mereknya Laufen, Pak. Laufen ini sister company dari Hankook. Oh gitu. Iya. Oke, baru tahu. Ukurannya pakai 245, 45, 19. 19. Oke, jadi tadi kan 18 ya kiri dan kanan, dan ini versi 19-nya nih. Betul. Wah. Biar ada bayangan nih, penonton Sony Mesin kira-kira mau 18, 19 atau atau nanti terakhir. Yang terakhir? Ada Oke, tunggu. 20. Oh, 20? Ada. Oke, saya bahas yang 19 dulu nih. Karena ini saya lihat ternyata ruang rodanya Atto 3 ini masih lega. Lega banget, Pak. Ya? Lega banget. Wah. Dan profil bannya juga masih pakai profil 45. Jadi masih aman ya? Masih tebal. Aman ya? Terhitung tebal ini? Iya. Gitu. Wow, oke. Finishingnya masih masuk. Gloss black. Ini pelek apa Pak? Boleh dijelasin? Ini peleknya Petrol. Ini Petrol ini mereknya dari Amerika. Oke. Dia sister company juga dari
Fuel, Rotiform, Black Rhino, American Racing, OHM, terus TSW, semua satu grup. Jadi dia masih satu grup besar ini petrol ini ya. Grup besar. Nah, untuk di Indonesia itu hanya tersedia di Permaisuri. Wih, mantap. Dan gayanya ini kan cuttingnya agak sedikit tegas, Pak. Iya, betul. Karena itu ciri khas dari velg-velg modern. Iya. Supaya bisa ngimbangin dari garis-garis tegas dari mobilnya juga. Betul. Ini yang saya lihat ya, sekilas mungkin kayak model mesh akar, tapi dia berhasil ini loh, ada lekukan yang agak ke dalam, istilahnya ini apa nih, Pak? Karena ini dari sini dia tekuknya patah, Pak. Nah, itu maksud saya. Itu yang bikin modernnya nih. Ini namanya diver, Pak. Oh, diver. Karena kalau velg zaman sekarang kalau kita bikin dari sini langsung concave begini nggak bisa. Karena velgnya kan insetnya tinggi. Makanya pabrikan yang modern bikinnya pasti begini. Jadi dia lurus dulu baru tekuk ke dalam, diver namanya. Ya, jadi gitu. Jadi kesan modernnya dapat nih. Jadi modern mesh. Ya, modern mesh nih namanya. Jadi bukan mesh yang kayak zaman dulu ya. Iya, ini beda nih, apalagi kita harus membedakan. Betul, Pak. Apalagi nih yang paling beda nih finishingnya. Betul, finishnya gloss black. Gloss kita black. tambahkan juga ini duranatnya dari pabrikan race Jepang supaya matching. Black on black semua. Wow. Sekarang pada begitu, Pak. Kalau ganti pelek, kalau ganti peleknya hitam, bautnya harus hitam semua. Oh iya benar. Gitu. Biar jadi, senada. Dan juga apalagi nih finishing ini senada juga nih sama beberapa panel eksteriornya si BYD Atto nih ya. Nih yang tadi naga. Ya, sisik naga. Sisik naga ya, beberapa ya. Nah, masih oke. Wah, boleh, Pak. Jadi ini yang masih suspensi standar. Jadi kita kesini memang sengaja tidak ubah-ubah suspensinya supaya bisa tetap ngejar kenyamanan ya, Pak ya? Betul, karena ini videonya kan dibuat buat market yang emang buat daily, yang mau buat diganti pelek aja supaya keren, supaya nggak ketuker di parkiran. Iya, gitu. Dan naikkan kelasnya si mobil ini. Begitu, karena ini juga kalau menurut saya ya, dengan pasang pelek seperti jadi naik kelas, Pak, mobil. Betul sekali. Apalagi pemilihannya, fitmentnya pas. Selama pemilihannya tepat, pasti akan jadi lebih cantik. Dan paling penting kenyamanan. Karena kita sekarang ini upgrade harus mikirkan kenyamanan, Pak. Biar semua anggota keluarga yang ikut di mobil kita juga masih merasa nyaman, masih happy, gitu. Bawanya pun jadi aman karena kan masih ini. Iya, bannya profil 45 nah, dan itu juga plat nomornya biru, Pak. Ganjil genap aman. Jadi mau berjalan jarak panjang pun aman, nggak masalah. Masih nyaman. Cakep nih. Cakep ya. Ini bukti kalau dinaikin lagi 1 inch, 19 inch masih muat. Bisa sampai 20, Pak. Nah, gimana tuh? Ayo, mau lihat 20. Lihat tuh, 30 udah kepasang. Ya. Nah, pantau. Ini yang 20 nih. Gimana nih? Ini pelek apa sih, Pak? Baru ya? Baru pernah lihat saya di Permaisuri. Ini velgnya namanya 305 Forge. Atau kita sebutnya biasanya 305 Forge. Buatan mana, Pak? Ini velgnya mereknya dari Amerika, tapi dibuatkan di Tiongkok. Oh gitu, wah. Karena harganya udah reasonable, Pak. Oh gitu? Iya. Wah, harganya udah nggak terlalu tinggi, tapi dia dengan material forge dan finishingnya juga cantik. Ini finishingnya tutun, Pak. Tutun, ini nggak model seperti ini saya baru lihat nih. Betul. Baru lihat di Permaisuri ini. Ya, ini model apa nih, Pak? Ini kok kayak apa ya? Mesh bukan nih, multi spoke atau apa ya? Ini aliran modern lah. Modern ya? Iya. Gaya-gaya baru karena mobil-mobil baru zaman sekarang kan banyak yang futuristik, Pak. Iya, betul. Gitu. Betul. Masih masuk sih. Masuk 20 inch ya. Karena 20 ya. Mobil ini sendiri kan secara dimensi katanya gedenya segede si RV atau X-Trail. Betul. Pada zamannya si RV dan X-Trail kan pakai 20, Pak. Cuman belakangan ini aja pada anak-anak yang modifikasi suka dikecil-kecilin. Iya, gitu. Makanya ini jadi bukti ya kalau Atto 3 ruang rodanya tuh lega. Gede. Lega ya. Jadi sampai 20 inch aja masuk. Bisa masuk. Boleh, Pak. Speknya berapa nih? Ini 20 kali 8. Ya. Insetnya sekitar yang ini terpasang 40-an, tapi ini velgnya custom. Jadi bisa custom order juga nanti. Speknya kalau mau kurang keluar bisa dikeluarin, kurang masuk bisa dimasukin. Custom order, made by order. Made by order ya. Jadi nggak selalu stok sebenarnya nih. Nggak. Kebetulan kita ada ready stock. Tapi ada nggak di marketplace-nya Permaisuri atau di website? Ada dong. Ada ya? Ada, Tokopedia kita ada. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa untuk mobil yang lain juga nih? Bisa. Ini sama kayak Palisade. Sama kayak Alphard tapi yang 430 ya, bukan 40. Karena 440 kan PCD-nya 5 kali 120. Iya. Yang ini kebetulan atau PCD-nya masih 5 kali 114,3. Oh, aman. Apa maksudnya familiar ya, PCD-nya si Atto ini ya. Jadi pilihan peleknya banyak. Banyak. Cuma yang beda di Permaisuri nih,
kayak saya nggak lihat di tempat lain tadi ya. Ini salah satunya ini nih. Betul. Ya, saya baru pernah lihat model seperti ini. Ukuran bannya berapa, Pak? Ini bannya menggunakan BFG P6G ukuran 245 40 20. Oh. Oke, 40 ya profilnya ya. Masih tebal sih. Gitu. BFG, BF Goodrich. Iya, BF Goodrich dia punya segmen yang untuk ban passenger. Jadi nggak selalu ban AT. Dia BF Goodrich V6G. Dia punya sidewall juga modern, looknya juga modern. Jadi bannya kotak tapi agak bulat. Kalau ban zaman dulu kan bulat banget, kotak-kotak. Ini di antara tengah-tengah. Jadi feelnya lebih modern. Terus kemudian tampaknya juga desainnya baru juga. Wah, ini inovasinya BF Goodrich ya. Karena kan biasanya kalau dengar brand itu identiknya ban AT, ya ban untuk Jeep, SUV yang tapak kasar gitu ya. Identiknya selalu Amerika, tapi kali ini BF Goodrich P6G ini diproduksi di Indonesia, Pak, sekarang. Wow. Wah, masuk nih, asik banget. Ini kombinasi finishingnya antara gloss black dan tinted gloss black. Karena kalau kita lihat di bagian sininya, Pak, ini itu dia backgroundnya brass, yang bagian ini. Kemudian dia di smoke lagi dengan warna silver. Oh, gitu. Oke. Jadi finishingnya ada 2 dia. Two-tone. Kalau malam sekilas kayak gloss black semua, tapi sebenarnya kalau pas jalan kena sinar, cakep, Pak. Wow. Tuh. Pas ya, gimana Sobat Sound? Keren yang mana nih? Kebingungan nih kayak makanya saya kalau bener suruh milih, ya bingung nih. Yang mana nih? Tadi yang 18 inch juga. Kayaknya mesti punya 18.1, 19.1, 21, Pak. Tinggal gonta-ganti kan. Kayak kita pakai sepatu kan sekarang begitu, Pak. Kita punya warna hitam, putih, merah. Nah, kita tinggal tukar-tukar. Dan ini dipasangkan di BYD Atto 3. Ya, ini suspensinya masih standar, tapi fitmentnya udah pas menurut saya. Dan plug and play semuanya yang dipasangkan ini. Semua plug and play. Jadi Sobat Sound yang punya BYD Atto 3 di luar Jakarta atau di luar pulau bahkan bisa langsung pesan ke Permaisuri dengan spek yang udah direkomendasikan. Barangnya tiba di tujuan, di rumahnya Sobat Sound langsung dipasangin. Pasang udah nggak perlu bahan apa-apa lagi ya. Wah, inilah menariknya nih ya. Enaknya di Permaisuri nih kayak gini nih, ya jam terbang sekali lagi membuktikan gitu. Wow, Pas aja jadi bingung milih yang mana. Nah, kita mending nanya penontonnya soal mesin nih. Boleh komen ya. Tulis dong di mana nih. Model yang mana? Tadi yang 18 inci ada 2. Satu Race C28 N Plus. Terus kemudian yang kedua 18 in ada Wedge Leonis LM. Terus kemudian juga ada yang 19 dari Petrol. Dan yang terakhir 20 dari 305 Force. Nah, pas nih 2 merek dari Jepang, 2 merek dari Amerika. Wah, Pak. Ini asik banget nih kalau bisa nyobain beberapa model seperti ini nih, apalagi nih yang terbaru nih. Rasanya sih sebelum-sebelumnya belum pernah ya, Pak ya, kita pasang di video-video sebelumnya ya. Ini baru datang ya atau masih fresh ya, Pak ya? Wow, baru pernah lihat nih saya nih modelnya seperti ini. Supaya teman-teman penonton tuh terpuaskan. Nah, karena kayak saya nih, Pak, saya juga lagi ngeliatnya BYD bagus nggak ya? Yang bagus yang mana ya? Terus saya lagi mikir, di mode bagus yang mana ya? Nah, di Sound Animation ini satu-satunya nih. Wah, ya, kita thank you juga, Pak. Menyajikan video mobil di review dan udah dimodifikasi dengan velg. Ya, thank you, Pak. Karena kan pastinya nih tiap kali beli mobil, yang kepikir pertama kali ganti adalah pelek. Yoi, benar. Gitu, supaya nggak pasaran, nggak beda dengan yang pemilikan lain. Rata-rata yang modifikasi yang pertama kali pasti velg, Pak. Ya, yang terpikir ganti pelek ah. Nah, inilah kita sajikan nih, ya informasinya nih. Ya, semoga bisa menginspirasi buat teman-teman nih. Wow, oke, Pak. Waduh, nih keren banget ya, Pak. Terima kasih. Oke, sekali lagi kalau Sobat Sound ingin pelek-pelek seperti ini ya, apalagi yang penasaran harganya, gimana nih, Pak? Langsung ke Tokopedia Permaisuri yang official store yang ada centang ungunya. Di sana kita semua stok kita update, harga velg, harga ban semua ada di sana. Nanti di deskripsinya juga kita tulis bisa buat mobil apa aja. Nah, apalagi ada promonya ya. Betul. Sering ada promo tuh. Promonya kita langsung aja nanti tulis di kolom komen atau WhatsApp kita di 08172111239. Ya, sengaja nggak kita sebutkan di sini harganya. Jadi Sobat Sound bisa langsung ke marketplace Permaisuri. Lebih update, bahkan kalau ada promo bisa lebih langsung ada tertulis mungkin potongannya gitu ya. Gitu, dan lebih update nggak soal harga aja tadi, soal stoknya juga ya. Betul. Sementara kalau untuk pelek-pelek yang pernah dipasang Permaisuri di berbagai macam mobil bisa langsung ke Instagramnya tuh, saya lihat aktif Instagram banget Permaisuri @permaisuriban atau di website Permaisuri di www.permaisuri.com. Nah, di situ ya bisa. Nah, kalau mau nonton
mobil-mobil apa aja yang udah pernah kita review, dipasangin pelek di Permaisuri, silakan tuh. Scroll apa aja ya video-video yang dulu tuh ya. Banyak ya Pak ya? Udah banyak banget, udah puluhan kayaknya Pak. Puluhan episode ya? Iya. Udah kayak sinetron tapi ceritanya beda-beda nih. Iya, tapi kan kita berusaha menyajikan yang ter-up to date. Betul. Yang paling baru, yang paling terkini. Ya salah satunya BYD Atto 3 ini yang memang masih banyak yang penasaran mobil ini. Hot banget Pak. Iya, jadi begitu Sobat Sound udah memutuskan pilih mobil ini, kita sediakan nih rekomendasi ganti peleknya. Gitu. Oke. Pak, thank you banget sekali lagi. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada BYD Arista. Ayo kita panggil nih perwakilannya nih. Halo Mas Ali. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak Ali. Ya. Nih Mas Ali dari Arista ya. Dari BYD Arista, Tebet gitu. Saya pengen tahu seberapa antusias sih calon konsumen terhadap mobil-mobil BYD. Waduh, kalau kita ngomongin antusias banget ya Mas Indonesia ini. Iya, bahkan ada orang yang udah berapa ribuan customer itu sampai rela-rela Indian kan. Wow, okay. Betul, karena ya gitu, antusiasnya sangat banyak banget peminatnya. Ya. Banyak orang yang suka model dan memang si BYD ini memang sudah terkenal bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Ya, okay. Brand EV nomor 1 di dunia, betul. Dan kalau di ini nih, semenjak kehadiran BYD di Indonesia, model apa yang paling favorit nih? Kalau kita ngomong untuk model paling favorit sih sebenarnya semua favorit ya. Semua favorit? Iya, cuma memang banyak banget sih salah satunya yang seperti yang di belakang kita ini BYD Atto 3 ya, Atto 3 ya, 3 ya. Nah, terus ada juga Seal juga, banyak juga peminatnya. Banyak juga peminatnya, oke. Nah, Sobat Sound, gitu ya kira-kira. Nah, bagi yang minat BYD bisa langsung hubungi Mas Ali. Ini nomornya di sini. Oke, sekali lagi saya terima kasih pada BYD Arista, Mas Ali, terima kasih. Pak Erik, thank you banget Pak. Ya, thank you banget ya. Makanya mudah-mudahan dengan video ini bisa menginspirasi sekaligus mengedukasi bagi para pemilik BYD Atto 3 ya. Boleh nih dinantikan model BYD yang lain ya. Boleh, nanti kita bikin sesi upgrade-nya di video ini ya. Oke, gitu dulu ya. Oke, terakhir Pak Erik, boleh sebutin nih Permaisuri ada di mana? Bagi yang belum tahu. Permaisuri ada di Jalan Mahakam 145 di Jakarta Selatan di belakang Blok M Plaza, atau di kantor cabang kita yang ini kita syuting di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Danau Sunter Utara nomor 48. Oke, biar lebih puas bisa datang ke dua outlet tadi, pilih deh tuh pelek yang sesuai itu. Dan paling penting bisa dicoba langsung di mobilnya ya. Oke, gitu dulu ya Sobat Sound ya. Ya kalau suka video ini silakan like dan share sebanyak-banyaknya. Kalau mau tanya-tanya silakan tulis di kolom komentar. Suka video ini silakan share dan like sebanyak-banyaknya supaya kedepannya kami dapat terus memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Oke, gitu dulu video kali ini. Salam sehat selalu dari kami di Permaisuri Ban Sunter. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.